warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah, salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada segenap keluarga beliau, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in wa tabi'ihim ila yaumidin, termasuk kita semua. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita termasuk umatnya dan mendapatkan syafaatul uthma dari beliau. Amin Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum melanjutkan kajian kita, terlebih dahulu atas nama pribadi dan keluarga menghaturkan maaf dan minta dimaafkan dari segala kealpaan, kehilapan, kesalahan, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Mudah-mudahan setelah kita saling memaafkan antara satu dan yang lainnya dari kesalahan-kesalahan, mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya, maghfirahnya dan ridhonya kepada kita semua. Dan wasilah itu pula mudah-mudahan saum selama 1 bulan di bulan Ramadan kemarin dan ibadah-ibadah pendukung lainnya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi wasilah kita kembali kepada kesucian yang hakiki bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita introspeksi diri di 6 hari atau di dalam 6 hari setelah bulan Ramadan ini. Kenapa kita harus introspeksi, muhasabah diri? Banyak orang yang keluar dari bulan Ramadan yang seharusnya dia itu digelari oleh Allah sebagai muttaqin, orang yang bertakwa, akan tetapi yang digelari, gelar yang diberikan oleh Allah kepada dia bukan muttaqin tapi fajirin, kemudian munafikin, apalagi menjadi kafirin. Na'udzubillah. Tidak semua yang keluar dari bulan Ramadan itu mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua yang mereka itu beribadah di bulan Ramadan
mendapatkan gelar Idul Fitri yang sebenarnya. Lantas bagaimana mengetahui diri kita? Apakah diri kita termasuk kepada golongan orang-orang muttaqin atau golongan orang mujrimin, atau sebaliknya, na'udzubillahi min dzalik, lebih daripada itu menjadi kafir? Mudah saja. Bulan Ramadan itu bulan tarbiyah, berarti bulan pendidikan bagi orang-orang mukmin. Apabila di bulan Ramadan dia terdidik, maka kata kaidah mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu dilihat dari akhir. Seperti kita membangun rumah, Bu, Pak. Kita kumpulkan dananya, kemudian diberikan kepada material bangunan, kemudian kita bangunkan menjadi satu bangunan. Tetapi wujud rumah tersebut disebutkan itu rumahnya baik atau tidak baik, kemudian indah atau tidak indah, itu bagaimana finishingnya. Ketika finishingnya bagus, maka insya Allah rumah yang kita impikan, rumah yang kita idamkan itu terwujud. Tetapi kalau finishingnya tidak bagus, maka rumah tersebut itu walaupun mahal miliaran, tetapi tidak sedap untuk dipandang dan tidak menjadi bahagia dalam hatinya. Begitu pula Pak, Ibu Ramadan. Makanya banyak para ulama ketika di akhir Ramadan itu bukan berbahagia tetapi menangis. Kenapa menangis? Karena belum tentu apa yang dia amalkan, yang para ulama amalkan itu seleranya, sesuai dengan seleranya Allah, keinginannya sesuai dengan keinginan Allah dan sebagainya. Makanya roja kepada Allah, berharap habis-habisan kepada Allah. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana, dan seterusnya. Ya Allah, terimalah puasaku, ibadahku dan sebagainya. Maka para ulama setelah keluar dari bulan Ramadan yang dididik dengan 23 rakaat, maka masih utuh di malam Idul Fitrinya 23 rakaat. Yang terdidik dengan 11 rakaat, maka masih utuh 11 rakaatnya. Yang terdidik dengan bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran tadarus setiap hari, maka di bulan ini pun, di bulan Syawal ini pun masih tetap melaksanakan tadarus. Yang terdidik dengan ibadah saum di bulan Ramadan, maka masuk kepada bulan Syawal mempersiapkan diri untuk mengqadha, kalau punya qadha, punya puasa yang terlewat, atau melaksanakan saum sunnah. Walaupun diperdebatkan oleh para ulama, tapi di madhab Syafi'i ini sangat dianjurkan, yaitu ibadah saum sunnah 6 hari di bulan Syawal. Ada yang mengatakan ibadah di bulan Syawal ini, saum di bulan Syawal itu harus mutawaliyah, harus terus menerus. Berarti di tanggal 2 kemarin yang sampai sekarang itu belum Aid, belum lebaran, belum beres sudah barang tentu nanti beresnya di hari Senin. Kemudian ada yang bertanya, Pak Ustadz, kalau seandainya saya berpuasa di bulan Syawal ini karena saya wanita dan pernah haid, pernah batal di bulan kemarin, itu diisi dengan qadha. Apakah saya mendapatkan pahala 6 hari
bulan Syawal? Yang kedua, ada lagi yang bertanya, Pak Ustadz, bagaimana kalau tanggal 2 saya belum berpuasa, tetapi saya berusaha di bulan ini saya ingin mendapatkan 6 hari sehingga bisa sesuai yang disabdakan oleh Nabi, barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah beresnya bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahala seakan-akan berpuasa 1 tahun penuh. Karena dalam hadis disebutkan, barang siapa yang berpuasa Syawal 6 hari setelah melaksanakannya bulan puasa di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala 1 tahun penuh. Kenapa 1 tahun penuh? Karena bulan Ramadan itu pahalanya seakan-akan berpuasa 10 bulan. Tetapi para ulama bersepakat, yang disebutkan saum sunnah 6 hari di bulan Syawal itu, wal afdalu minha sittatu ayyamin mutawaliyatin. Jadi yang paling utama adalah 6 hari berturut-turut setelah bulan Ramadan dikenalkan. Itu 6 hari berturut-turut selain hari Idul Fitri, karena itu hukumnya haram. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas siapa yang termasuk kepada golongan mujrimin? Golongan mujrimin itu bisa dilihat, Pak. Sebelum bulan Ramadan, mereka senantiasa melakukan maksiat kepada Allah. Masuk bulan Ramadan, dia mengikuti kebiasaan banyak orang berpuasa, ikut berpuasa. Tarawih, ikut tarawih. Tetapi kebiasaan untuk mencaci maki orang lain, bohong terhadap orang lain, kemudian mengakhirkan sholat fardu, itu masih terbiasa dilakukan oleh dia. Keluar dari bulan Ramadan, sifatnya sama seperti sebelum bulan Ramadan, dan di dalam bulan Ramadan selalu melakukan dosa walaupun ikut-ikutan ibadah seperti orang lain, maka dia tergolong mujrimin. Dan mujrimin, mereka saum Ramadannya tidak diterima oleh Allah. Yang ketiga, muttaqin. Siapa muttaqin? Ini macam-macam. Awalnya baik, masuk bulan Ramadan lebih baik, keluar dari bulan Ramadan terdidik seperti apa yang dilakukan di dalam Ramadan. Itu adalah muttaqin. Atau sebelumnya nggak baik, masuk bulan Ramadan ikut baik, keluar bulan Ramadan menjadi baik, maka dia adalah muttaqin. Sebelum bulan Ramadan sholatnya tidak berjamaah, masuk bulan Ramadan alhamdulillah, jangankan sholat berjamaah, sholat yang 23 rakaat tarawihnya dilaksanakan, yang 11 rakaatnya dilaksanakan. Masuk kepada bulan Syawal, dia terbiasa melakukan itu. Ayo, jujur, masih utuh tenu 11 rakaat nah? Ya belum. Masih utuh nu 20 tiluna atuh. Nu 11 nage henteu. Kamu 20 tilu. Berarti kita ini siapa gitu? Apakah orang mujrimin? Apakah orang kafirin? Na'udzubillah. Apakah orang muttaqin? Kalau orang mujrimin itu tidak tersentuh apapun dengan bulan Ramadan, Pak.
Yang dinantikan oleh mereka mujrimin bukan Ramadannya, tetapi yang dinantikan adalah Idul Fitri. Nah, bebas, tidak berpuasa, berpakaian bagus dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah golongan orang mujrimin yang pada saat ini bulan puasa sudah ditinggalkan selama berapa hari? 4 hari. Allah pun tidak menerima ibadahnya. Terus bagaimana efeknya? Pak, bisa dirasakan. Orang mujrimin yang keluar dari bulan Ramadan, pertama kelihatan sholatnya tidak awal waktu lagi. Kelihatan mujrimin, orang yang suka berdosa. Yang kedua, mulutnya yang ketika berpuasa dijaga, hatinya dijaga, tapi keluar dari bulan Ramadan, mulutnya mulai terbiasa dengan kebodohan-kebodohan masa lalunya. Hari pertama minta maaf, ibu digabluk teu ku caroge, dirangkul teu ku caroge, bu. Istri banget. Caroge ngarangkul istri teh. Istri nu ngagabruk. Istri nu ngagabruk. Kunaon make ngagabruk? Minta hampura. Osok modok duit di ngapes. Ibu ngagabruk ka caroge ngagabruk Pak ieu minta hampura jam 8, jam 10 pas saya deui. Teu kieu masalah incuna. Masalah daharun jeung sagarupa. Maka itu orang mujrimin. Kalau orang muttaqin, Masya Allah, keluar dari bulan Ramadan semakin bagus akhlaknya. Memang sebelumnya dia itu adalah orang yang mudah untuk marah, mudah untuk menceritakan aib orang lain, mudah melakukan dosa. Tapi masuk kepada bulan Ramadan, sungguh-sungguh dia terdidik oleh Allah dengan kemuliaan bulan Ramadan. Keluar dari bulan Ramadan, akhlak madmumahnya yang tercelanya berubah menjadi akhlakul karimah. Tata titi tindak tanduk duga peryoga dilakukan dina kahirupan sapopoe. Nah, setelah bulan Ramadan maka ditandakan dialah orang yang diterima ibadah saumnya. Setidaknya kalau kita suka melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, dapat ilmu amalkan banyak amal, maka Allah janjikan wa amma man saqulat mawazinu fa ummuhu, yang benar, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu. Ya Allah, ya Pak Ustaz masuk ciri. Ya Allah, abdi meni senang, meni mudah menceritakan ayat-ayat Allah, kararang kuliling kaditu kadieu berdakwah dan sebagainya. Tapi rumah saya Gusti, apa yang didakwahkan kepada jamaah itu belum seutuhnya oleh hamba dilakukan, ya Rabb. Cerik tengah peuting, tafakur, takut kalau besok hari itu adalah hari terakhir, sedangkan wengi ayeuna teh, wengi kamari teh jeung sagaropina itu belum terisi dengan qiyamul lail yang istiqomah, dengan tadarus yang istiqomah, sholawat sebanyak-banyaknya, bersedekah dengan mudah dan sebagainya. Banyak orang yang akan merasa rugi nanti di yaumil qiyamah. Siapa mereka? Yang diberikan waktu, kesempatan hidup di dunia tetapi tidak diisi dengan ibadah. Ya Allah, mulai malam ini kami itu berniat dengan sungguh-sungguh akan melaksanakan semua perintah-Mu ya Rabb, semampu hamba ya Rabb. Lakukan. Niat, minimal niat. Seperti tahajud ini hebat Kanjeng Nabi. Jujur Pak, ini semuanya sudah istiqomah tahajudnya?
Alhamdulillah. Kok alhamdulillahnya yang ini? Yang mudahnya semua bagaimana? Sudah tahajud? Oh, mungkin jujur. Subhanallah, belajar tahajud. Kalau belum bisa tahajud secara istiqomah, Nabi Muhammad SAW masih memberikan kebijaksanaan. Barang siapa sebelum tidur dia itu berniat tidurnya untuk nanti bangun di tengah malam, maka tidurnya seakan-akan sholat qiyamul lail semalam suntuk. Jadi bapak anu masih kene kedul, sebelum tidur teh niat naon? Qiyamul lail dengan tidur tersebut. Eta teh di tahun 80. Niat teh tuluy. Ayeuna geus tahun 2025 teh acan kene lumayan. Atuh pas ditanya teh ke malaikat, "Maneh tahajud? Mana niat?" Ditinggali teh nyawe teu aya rakaat mangan niat tungkul. Alhamdulillah walaupun niat sudah ada dapat pahala tahajud. Jadi Pak, ini enteng Islam itu, tapi tong dienteng-enteng. Sebelum tidur niatkan tidurnya itu untuk qiyamul lail, walaupun setiap harinya dengan bamblas wae ari hudang ningali Real Madrid atau di Barcelona pek temenan dak kamari mah 1-0 ada ningali. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi pertama golongan mujrimin, yang kedua golongan kafirin, dan yang ketiga golongan muttaqin. Kita beroja kepada Allah, berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan kepada golongan muttaqin. Mana golongan muttaqin? Apabila di bulan Syawal itu masih istiqomah dengan kebiasaan-kebiasaan baik yang Allah ajarkan di bulan Ramadan, maka sungguh dialah orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa bagaimana cirinya? Cirinya orang yang bertakwa, Masya Allah, dilihat dari sholatnya setelah bulan Ramadan itu. Kalau sholatnya awal waktu di masjid berjamaah, sok yang paling pertama dia inginkan. Sebelum sholat dia berwudu terlebih dahulu dan melaksanakan minimal 2 rakaat sholat sunat syukur wudu, maka sudah barang tentu ibadah saumnya itu ditandakan dengan sholatnya bagus, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak, ini hasil survei baik. Di tanggal 2 bulan Syawal sampai sekarang pun jamaah bukan semakin hari semakin banyak, tapi semakin hari semakin berkurang. Ini kemana? Bawa sarare deta wareg teuing. Poa ayeuna jalan-jalan ka ditu ka dieu mempoyankeun syahwat anu terjegal, syahwat anu tertahan selama 30 hari di bulan Ramadan kemarin. Maka tekapita ku salat berjamaah. Padahal ditandakannya orang yang diterima puasanya di bulan Ramadan kemarin itu dari pertama dari sholatnya. Kalau sholatnya itu lebih baik, sholatnya awal waktu di masjid berjamaah, sholat yang paling pertama dia inginkan, maka sudah barang tentu dia puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, para ulama sudah merumuskan orang yang diterima ibadah saumnya di bulan Ramadan dan terbukti nanti di bulan Syawal seperti sekarang, akhlaquhum akhlaqul Quran. Akhlaknya akhlak Al-Quran. Kenapa? Karena mereka selama bulan Ramadan suka bertadarus Al-Quran sehingga menjadi efek positif untuk jiwanya, menjadi akhlaknya akhlakul Quran. Yang ketiga, tandanya orang yang diterima saum Ramadannya, puasa Ramadannya, yaitu
man yulazimu as-sadaqatihim, mereka yang melazimkan, mereka yang melanggengkan, mensenantiasakan sedekahnya di bulan Syawal setelah bulan Ramadan, maka dia ditandai oleh Allah sebagai muttaqin dan ibadah saumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Mudah-mudahan yang hadir pada saat ini dan yang tidak hadir semuanya sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, terus bagaimana untuk kita sampai kepada derajat muttaqin di bulan Syawal ini? Yaitu dengan 3. Mudah-mudahan langsung hafal. Mujahadah, muhasabah, muraqabah. 1, 2, muhasabah. 3, muraqabah. Apa itu mujahadah? Mujahadah itu sungguh-sungguh memperjuangkan haknya di hadapan Allah untuk mendapatkan rahmat, ridha, kemudian ampunan dari Allah. Di bulan Ramadan diatur makannya, maka di bulan Syawal ini tetap diatur makannya. Mujahadah, maka insya Allah ibadahnya akan tetap seperti di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan mulutnya dijaga, berbicaranya pun diatur, takut batal bulan puasanya. Sekarang terbiasa menjaga mulutnya. Mujahadah. Kalau tidak perlu, lebih baik tidak berbicara. Kalau ini tidak bagus untuk dimakan, lebih baik hindarkan. Mujahadah. Kenapa? Karena kekuatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti didukung oleh kekuatan iman dan kekuatan badan, kekuatan fisik dan kekuatan psikis. Maka orang yang mujahadah insya Allah akan seperti bulan Ramadan, seperti kemarin. Yang kedua, muhasabah, introspeksi diri, Pak. Coba hitung-hitung, Pak. Umur kita berapa? Kita semuanya ingin masuk surga. Surga itu murah mahal. Kira-kira surga murah atau mahal? Mahal. Berapa harganya? Tidak terhingga. Kira-kira bisa nggak dibayar dengan nyawa kita? Murah, Pak. Lantas untuk masuk surga bagaimana? Untuk masuk surga, amalkan amal soleh setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah mengurangi rojaknya, berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta terus Allahumma ajirna minan nar, minta terus Allahumma adkhilnal jannah, minta terus, Pak. Ya Allah, masukkan kami ke surga, ya Allah, jauhkan kami dari neraka, minta terus kepada Allah. Muhasabah diri. Sholatnya sudah baik atau tidak? Kalau belum baik, perbaiki. Emosinya sudah baik atau tidak? Kalau sudah baik, pertahankan. Kalau belum baik, coba belajar untuk tahan emosi. Sekarang syahwat kita, syahwatnya sudah terjaga atau tidak? Kalau tidak terjaga, coba hindarkan hal-hal yang bisa membuat syahwat kita itu mencintai dunia. Sedikitkan makan, sedikitkan sekarang tidur, sedikitkan melihat hal-hal yang tidak baik. Insya Allah akan mempengaruhi hati kita menjadi orang yang baik. Karena Pak, Ibu, dosa itu sebetulnya dari 2 hal. Kalau bisa dijaga 2 hal ini, insya Allah kita akan terhindar dari maksiat. Hati ini adalah akibat dari sebab 2 ini. Jasad ini bagaimana hati, tapi hati ini bagaimana yang 2. Bagaimana yang 2? Pertama, bagaimana mata kita. Yang kedua, bagaimana telinga kita. Telinga kita mendengar, mata kita melihat. Kalau salah-salah melihat dan salah-salah mendengar, maka akan menjadi salah hatinya. Ketika hatinya salah, itu akan mempengaruhi jasadnya melakukan salah dan kesalahan. Maka jaga mata, jaga telinga, insya Allah hidup kita akan bahagia.
Yang ketiga, muqarrabah. Apa itu muqarrabah? Terus dekati majlis taklimnya Allah, majlis taklimnya Rasulullah, dekati para ulama, dekati para solihin wassolihah. Kenapa? Dekat dengan yang baik akan membawa kita kepada kebaikan. Ketika kita suka kepada kebaikan, akan membawa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditandakan nanti di bulan Syawal, dia itu meningkat. Biasanya tara sholat tahajud, ayo nama osok sholat tahajud berarti diterima puasa. Nah, biasanya itu jangan itu sok emosian. Keluar dari bulan Ramadan, sekarang dia mudah memaafkan dan tahan emosi. Sudahkah kita bersedekah dengan yang paling kita cintai? Kalau tidak yang kita cintai, jangan disedekahkan, tapi sedekahkan itu yang paling kita cintai. Coba semakin besar karena Allah kita bersedekahnya, maka Allah pun akan memberi yang lebih besar daripada yang kita keluarkan. Maka sedekah ternyata bukan untuk orang lain, tetapi untuk kita. Dan sedekah itu cara kita muraqabah dengan Allah, cara kita mendekati diri dengan Allah. Lebih dekat dengan Allah, doa nak bakal diijabah. Lebih dekat dengan Allah, segala urusannya pun akan diberikan kecukupan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Syawal, ulama bersepakat dengan 3 hal. Pertama, mujahadah. Yang kedua, muhasabah. Yang ketiga, muraqabah. Kalau masih ada mujahadah, muhasabah dengan muqarrabah di hari ini dan seterusnya, maka insya Allah itu adalah pertanda ibadah saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup? Alhamdulillah. Berarti Pak Ustadz tercapek deh. Saya kita nungkapiatur kira melakukan nyaman kerja punten. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.